Halo semua, perkenalkan nama saya Wendrom Ranjana dengan NIM FAA 118033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Hubungan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Pancana Kabupaten Baru. Berikut untuk jurnalnya. Selanjutnya, untuk hasil review saya, di mana judulnya yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, Hubungan Pemberantasan Sarang Nyamuk atau PSN dengan Keberadaan Jentik Nyamuk Aedes aegypti di Wilayah Kerja Puskesmas Pancana Kabupaten Baru. Untuk nama jurnalnya itu E-Jurnal UIN atau Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Volume jurnal sendiri volume 4 nomor 2 bulan Mei sampai Agustus tahun 2018. Tahun terbitnya sendiri tahun 2018. Untuk penulisnya ada Muhammad Saleh, Syahratul Aini, Abdul Ghafur, dan Syahrul Basri. Untuk reviewernya saya sendiri, Wayan Ramranjana. Tanggal mereviewnya hari ini 13 Oktober 2021. Kita masuk kepada latar belakang. Jadi pada latar belakang penelitian ini dikatakan bahwa perilaku masyarakat yang kurang baik dan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko penularan berbagai penyakit, khususnya penyakit berbasis lingkungan. Salah satunya yaitu demam berdarah, dengue atau dengue. Demam berdarah sendiri atau bisa disingkat dengan DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat secara global, nasional ataupun lokal. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri dikatakan untuk mengetahui hubungan antara menguras TPA, menutup TPA, dan mengubur barang-barang bekas dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti di wilayah kerja Puskesmas Pancana pada tahun 2018. Untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini, dikatakan bahwa berdasarkan dari data Puskesmas Pancana, terjadi peningkatan kasus penderita DBD pada tahun 2016, yaitu sebanyak 97 kasus. 81 diantaranya merupakan anak-anak usia 5-12 tahun. Untuk objek penelitiannya sendiri, pada penelitian ini menggunakan objek nyamuk Aedes aegypti. Untuk metodologinya, di sini dikatakan jenis penelitiannya adalah kuantitatif, jenis survei analitik dengan desain studi cross-seksional. Untuk populasi pada penelitian ini, yaitu semua rumah yang ada di Dusun Candrapole, Desa Pancana, yaitu dengan total rumah sebanyak 272 rumah. Untuk teknik pengambilan sampelnya, yaitu menggunakan metode random sampling dengan jumlah sampelnya yaitu 162 rumah. Metode analisisnya menggunakan uji univariat dan uji bivariat. Kita lanjut kepada hasil dari penelitiannya. Untuk hubungan antara menguras tempat penampungan air dengan keberadaan jentik nyamuk Aedes aegypti, itu ditemukan hasil yang cukup signifikan, di mana perbandingan antara rumah yang melakukan pengurasan untuk tempat penampungan air, keberadaan dari nyamuk Aedes aegypti-nya lebih sedikit dibandingkan dengan rumah atau keluarga yang tidak melakukan pengurasan tempat penampungan air. Selanjutnya yang kedua, untuk menutup tempat penampungan air dengan keberadaan jenis nyamuk Aedes aegypti sendiri, didapatkan hasil yang signifikan atau bisa dikatakan memiliki hubungan erat antara menutup tempat penampungan air dengan keberadaan jentik Aedes aegypti. Selanjutnya, untuk mengubur barang-barang bekas dengan keberadaan jentik Aedes aegypti juga memiliki hubungan yang sangat erat, di mana didapatkan hasil rumah atau keluarga yang melakukan penguburan barang-barang bekas itu memiliki nilai keberadaan jentik Aedes aegypti yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga atau rumah yang tidak mengubur barang-barang bekas. Dari ketiga hasil ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan nyamuk Aedes aegypti sangat dipengaruhi oleh tiga hal tadi, seperti menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, maupun mengubur barang-barang bekas. Selanjutnya masuk pada kesimpulan saya untuk kelebihan dari jurnal ini, di mana jurnal ini secara keseluruhan dan
dari yang saya baca memiliki dasar penelitian terdahulu dan fenomenanya yang cukup mendukung untuk dibuatnya jurnal ini. Selanjutnya, kelebihan lainnya yaitu data yang dikumpulkan pada jurnal ini disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan para pembaca itu untuk lebih memahami ataupun mengerti. Yang terakhir, untuk kelebihannya, pembahasan mengenai penelitian ini sudah sangat jelas mengenai bagaimana mengetahui antara hubungan menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampung air dengan keberadaan jenis jentik Aedes aegypti sendiri. Untuk kekurangannya, pada jurnal ini, referensi yang digunakan sebagai dasar atau acuan oleh peneliti sudah cukup lama atau usang, sehingga langkah baiknya jika menggunakan referensi atau data yang lebih terbarukan. Yang kedua, pada kesimpulan ini penjelasannya terlalu singkat, tidak diberikan saran ataupun solusi untuk pihak terkait maupun untuk penulis penelitian berikutnya yang akan dilakukan. Mungkin dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan review yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.